Oke, kita kembali lagi dengan materi yang sama, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan SPLTP menggunakan metode substitusi murni. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan metode yang kedua untuk menyelesaikan SPLTP, yaitu menggunakan metode eliminasi murni. Jadi, metode eliminasi ini pada konsepnya adalah metode yang menghilangkan salah satu variabel. Setelah didapatkan yang lebih sederhana, dihilangkan lagi salah satunya. Nah, itu bedanya dengan substitusi ya. Kalau tadi substitusi kan kita mengganti salah satu variabel, setelah didapatkan yang sederhana kita ganti lagi sehingga didapatkan penyelesaian. Jadi kalau di metode eliminasi itu kita menghilangkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini sama ya, sama dengan soal yang dibahas pada metode substitusi tadi. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa cek apakah menggunakan metode substitusi maupun eliminasi akan menghasilkan penyelesaian yang sama. Jadi sekalian mengecek itu ya. Jadi tadi kan sudah dibahas mengenai soalnya. Untuk penyelesaiannya langkah pertama sama, yaitu kita harus buat bentuk pemodelannya terlebih dahulu. Kemudian setelah didapatkan bentuk pemodelan, kita beri saja tanda untuk masing-masing persamaannya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, setelah itu baru lanjut menggunakan metode eliminasinya. Pilih dua persamaan yang akan dihilangkan salah satu variabelnya. Jadi di sini kita pilih variabel yang ingin dihilangkan. Lihat yang paling sederhana, di sini yang paling sederhana kan variabel Z ya. Jadi kita hilangkan variabel Z dulu. Jika kalian ingin menghilangkan variabel X maupun Y, itu bisa saja ya. Jadi di sini kita hilangkan variabel Z-nya terlebih dahulu. Jadi tulis eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Jadi kita pasang-pasangkan persamaannya untuk dihilangkan nilai Z-nya. Yang pertama persamaan 1 dan 2 dulu. Tulis persamaannya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4700. Kemudian persamaan 2, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4300. Jadi kita kurangkan 2X dikurangi X hasilnya X, Y dikurangi 2Y hasilnya min Y, Z dikurangi Z habis, tidak perlu ditulis. 4700 dikurangi 4300 hasilnya 400. Jadi ini persamaan keempat. Bisa kita buat ini merupakan persamaan keempat. Setelah itu kita lakukan lagi eliminasi. Untuk kombinasi yang kedua, eliminasi Z dari persamaan tadi kan 1 2. Sekarang persamaan 1 3 boleh, 2 3 boleh, terserah kalian ya. Persamaan 1 dan 3. Jadi persamaan 1 tulis lagi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4700. Persamaan yang ketiga 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7100. Kita kurangkan 2X dikurangi 3X min X, Y dikurangi 2Y min Y, Z dikurangi Z habis ya. Kemudian 4700 dikurangi 7100 hasilnya negatif 2400. Kita bisa sebut ini sebagai persamaan 5. Nah, setelah itu kita kan sudah dapatkan persamaan 4 ini bentuknya 2 variabel. Persamaan 5 juga bentuknya 2 variabel. Kita lanjutkan eliminasi lagi. Eliminasi 1
salah satu variabelnya ya, bisa variabel X ataupun variabel Y. Variabel X dari persamaan 5 dan 4. Kita tuliskan persamaan 4-nya, X min Y sama dengan 400. Min X min Y sama dengan negatif 2400. Nah, kita mau menghilangkan X. Karena X yang di atas itu plus, X yang di bawah min, agar dia bisa hilang, berarti di sini kita tambahkan. X ditambah min X kan habis ya. Min Y ditambah min Y akan menjadi min 2Y. 400 ditambah negatif 2400 hasilnya negatif 2000. Nah, sehingga kita dapatkan nilai Y negatif 2000 bagi negatif 2 hasilnya 1000. Kita dapatkan nilai Y sama dengan 1000. Setelah kita dapatkan nilai Y sama dengan 1000, sekarang kita lakukan eliminasi lagi. Eliminasi Y sekarang ya, untuk mendapatkan nilai X. Eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Tulis lagi persamaan 4-nya dan persamaan 5-nya. Nah, untuk sekarang kan kita ingin mengeliminasi Y. Perhatikan Y-nya ini tandanya sama, berarti untuk menghilangkan kita kurangkan dia. X dikurangi min X hasilnya 2X. Negatif Y dikurangi negatif Y hasilnya habis ya. Kemudian yang ini 400 dikurangi negatif 2400, berarti hasilnya positif 2800. Sehingga nilai X yaitu 2800 dibagi 2, hasilnya 1400. Oke, nilai X sudah kita temukan. Nilai Y juga sudah kita temukan. Sekarang kita tinggal mencari nilai untuk variabel Z. Untuk mencari nilai dari variabel Z, kita lakukan lagi langkah yang tadi telah kita lakukan, tetapi yang kita eliminasi adalah selain variabel Z-nya. Jadi di awal tadi kan kita eliminasinya variabel Z, sehingga kita temukan variabel X dan Y. Sekarang karena kita mencari variabel Z, jadi yang boleh dieliminasi adalah variabel X atau variabel Y-nya ya. Oke, kita pilih di sini persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya. 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 4700. Kemudian persamaan 2-nya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4300. Nah, perhatikan di sini kita kan bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan Y. Tetapi koefisien untuk variabel Y ini belum sama, sehingga jika kita kurangkan atau tambahkan sekarang, kita tidak akan menghasilkan nilai 0 di sana. Sehingga yang harus kita lakukan di sini adalah menyamakan koefisiennya dulu. Jadi di sini koefisien untuk Y itu 2, koefisien untuk Y yang persamaan 1 itu 1. Kita samakan, berarti sama-sama dijadikan 2. Sehingga yang di atas agar koefisiennya menjadi 2, kita harus kalikan dengan 2. Yang di bawah kalikan dengan 1. Setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil semua dikali 2 ya. 2x kali 2 4x ditambah kali 2 2y ditambah 2z sama dengan 9400. Ini juga kali 2 4700-nya.
Kemudian di bawah karena kali 1, berarti kan tetap dia dirinya sendiri. Nah, setelah koefisiennya sama, baru bisa kita lanjutkan untuk pengoperasiannya. Jadi, kita kurangkan 4x dikurangi x, 3x. Kemudian yang ini 2y dikurangi 2y habis. Ini 2z dikurangi z hasilnya z. Kemudian 9.400 dikurangi 4.300 hasilnya 5.100. Bisa kita buat ini menjadi persamaan ke-6. Oke, kita lanjutkan. Eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Kita lanjutkan eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Tulis persamaan satunya 2x ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Persamaan 3-nya 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7.100. Perhatikan koefisien untuk variabel y belum sama, berarti kita harus samakan dulu. Ini kita kali 2, ini kali 1. Sehingga didapatkan 4x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 9.400. Kemudian yang di bawah itu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7.100. Sini bisa kita kurangkan. 4x dikurangi 3x hasilnya x. 2y dikurangi 2y habis. 2z dikurangi z hasilnya z. Kemudian 9.400 dikurangi 7.100. Kemudian 9.400 dikurangi 7.100 hasilnya 2.300. Ini persamaan 7. Nah, sekarang kita sudah dapatkan dua buah persamaan yang mengandung dua variabel pada persamaan 6 dan persamaan 7. Karena tujuan kita mencari nilai z-nya, maka yang kita eliminasi adalah variabel x-nya. Eliminasi selanjutnya eliminasi x. Jadi selanjutnya eliminasi x dari persamaan 6 dan 7. Tulis lagi persamaan 6, 3x ditambah z sama dengan 5.100. Kemudian persamaan 7, x ditambah z sama dengan 2.300. Nah, di sini koefisien untuk variabel x kan belum sama, kita samakan dulu. Yang di atas kali 1, yang di bawah kali 3. Sehingga didapatkan 3x ditambah z sama dengan 5.100. Yang di bawah kali 3 semuanya ya. Jadi 3x ditambah 3z sama dengan 6.900. Setelah sama, bisa kita lanjutkan operasinya. 3x dikurangi 3x hasilnya habis. Z dikurangi 3z min 2z. 5.100 dikurangi 6.900 hasilnya negatif 1.800. Jadi nilai z negatif 1.800 dibagi negatif 2, itu hasilnya 900. Oke, tadi kan kita sudah buat di pemisalan bahwa Z itu adalah harga untuk sebuah penghapus. Jadi di sini berarti kita sudah dapatkan nilai Z-nya, boleh kita buat di sini. Z-nya itu penghapusnya. Z-nya untuk harga penghapus. Kemudian tadi di perhitungan yang ini
kita sudah dapatkan nilai X itu nilai untuk harga buku tulis, sedangkan Y itu harga untuk sebuah pensil. Sehingga dapat kita buat kesimpulan bahwa jadi harga sebuah buku tulis Rp1.400, harga sebuah pensil Rp1.000, dan harga sebuah penghapus Rp900. Jadi hasilnya sama dengan apa yang sudah kita cari dengan menggunakan metode substitusi. Jadi metode apapun yang kalian gunakan, baik metode substitusi ataupun metode eliminasi, jika soalnya sama, hasilnya pasti akan sama. Ini sudah kita buktikan ya, menggunakan dua metode, satu soal yang sama, hasilnya ternyata sama. Oke, itu tadi penjelasan mengenai cara menemukan penyelesaian untuk sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian dapat lebih mudah memahami kedua metode tersebut. Selamat berlatih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.